Video kali ini admin akan mencoba merekap sebuah donghua, yakni berjudul Nitian Jijun atau Against Sky Supreme. Sinopsis dari donghua ini menceritakan seorang praktisi Hongmeng Supreme yang dikhianati oleh kerabat sendiri, yang bahkan sampai-sampai melakukan sebuah tindak pidana. Namun tanpa diduga setelah mati, ternyata kesadaran Hongmeng Supreme itu malah mencari sosok yang akan menggantikannya. Yang tentunya sosok itu bernama Tan Yun, yang seketika memiliki kesadaran sosok praktisi kuat Hongmeng yang akan balas dendam ke depannya. Apakah Tan Yun bisa balas dendam atau ya malah kembali dilenyapkan oleh Supreme-Supreme yang lain? Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Kita diperlihatkan pertarungan antara praktisi Supreme dengan para monster. Mereka adalah Xingtian Supreme, Hongmeng Supreme, dan Si Yuan Supreme. Diketahui mereka bertiga merupakan para praktisi Supreme di tingkat tinggi. Namun dari ketiga Supreme itu, diketahui hanya Hongmeng Supreme yang memiliki kultivasi tertinggi. Saat ini ketiganya terlihat bekerja sama untuk memusnahkan sebuah monster yang menyerang tempat mereka. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya semua monster berhasil dibasmi oleh ketiga Supreme. Itu namun kedatangan dari para monster saat ini tentulah memiliki sebuah keanehan. Hongmeng Supreme saat ini merasa bingung mengenai kedatangan para monster yang tidak pada tempatnya. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba sebuah angin muncul dibarengi dengan Raja Monster. Tentu melihat itu Hongmeng Supreme langsung bergerak dan langsung memusnahkannya. Akan tetapi pertarungannya kali ini ternyata ia mendapati serangan balik yang membuat tubuhnya menjadi terluka di saat yang sama. Ia nampaknya kali ini menyadari mengenai sesuatu hal yang janggal atas kedatangan para monster yang tiba-tiba ini. Dua Supreme yang ada di sampingnya, mereka nampak ketakutan dan khawatir mengenai tentang asumsi Hongmeng Supreme itu. Dan benar saja, mereka berdua ternyata sosok dalang di balik munculnya para monster. Mereka yang tak ingin rencananya diketahui, tentu langsung melakukan ya tindak pidana. Keduanya memang sangat licik. Bagaimana tidak? Kebaikan yang selalu Hongmeng lakukan ternyata malah dibalas air tuba. Kondisi ini memang sangat menyakitkan. Seorang rekan yang sangat dipercaya ternyata berbalik menjadi sosok kejam yang tidak punya perasaan setelah sekian lama mereka bersaudara. Akhirnya, Hongmeng Supreme kini menyadari mengenai kejahatan mereka yang di luar nalar. Di akhir hayatnya, Hongmeng meminta untuk melepaskan istri dan anaknya. Namun tanpa diduga, permintaan terakhirnya malah ditolak dengan sikap sombong dari Si Yuan Supreme. Di saat itu juga Hongmeng Supreme akhirnya tawas. Akan tetapi dikarenakan kesadarannya masih terbentuk, yang memang sangat kuat, membuat Xingtian Supreme akhirnya memutuskan untuk mengutuknya. Ya, singkat cerita, kesadaran Hongmeng pun tiba di sebuah kota. Di sana kita juga diperlihatkan seorang pemuda lemah, yaitu adalah Tan Yun. Ini tengah mengamuk mengenai kelakuan calon istrinya yang memang selingkuh. Namun alih-alih menghajarnya, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya, Tan Yun malah dihajar oleh pria si brengsek itu. Akan tetapi tak lama setelah itu, kesadaran dari Hongmeng Supreme akhirnya masuk ke tubuh Tan Yun. Ia kemudian dibawa ke suatu tempat Hongmeng Supreme. Di sana dirinya juga menjelaskan mengenai asal-usulnya dan juga kisah tentang dirinya. Setelah semuanya selesai, ya, semua ingatan dari Hongmeng Supreme akhirnya bangkit, membuat Tan Yun yang awalnya lemah dan dianggap sampah, kini berubah menjadi sosok jenius yang akan mengguncang dunia. Tepat di saat itu, tiba-tiba sosok perempuan datang dan memanggil dirinya. Perempuan itu bernama Neng Gong Yukin. Tan Yun yang melihatnya, ia mengira bahwa sosok di depannya merupakan istrinya di tempo lalu, yang kini kesadarannya telah masuk ke tubuh Yukin.
Dengan itu, ia pun langsung memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita tadi dan memilih untuk menikahi Yukin. Di sana, ia juga bertekad bahwa di saat ini ia tak akan lagi meninggalkannya dan akan selalu menjaganya. Keesokan harinya, prosesi pernikahan antara Tan Yin dengan Ruyan akhirnya tiba. Semua keluarga dan tamu terlihat sudah mulai berdatangan. Tak lama kemudian, muncul Tan Yun yang membuat Ruyan dan pemuda laknat menjadi terkejut. Jelas sosok yang dianggap sudah mati karena telah dihajar olehnya. Tiba-tiba kini muncul dengan sehat dan bugar. Dan tepat di saat itu juga Tan Yun mengumumkan mengenai pembatalan pernikahan antara dirinya dengan Ruyan. Mendengar teriakan itu, baik Ruyan para tamu dan serta tak ketinggalan ayah dari Ruyan itu langsung terkejut dan menjadi marah. Sang ayah tepatnya Tan Peng, ia juga sedikit terkejut mengenai tindakan dari putranya yang menolak pernikahan itu. Ia pun seketika bergerak dan langsung berniat untuk memukulnya. Namun tepat di saat itu juga sang ibu akhirnya datang dan langsung menghentikannya. Kejadian ini tentu membuat keluarga Liu menjadi kesal yang tanpa diduga. Ia pun seketika memerintahkan untuk melakukan penyergapan kepada mereka. Keluarga lain terlihat juga bergabung dengan keluarga Liu, yaitu adalah keluarga si pemuda laknat bersama ayahnya situ. Kejadian semacam ini memanglah sesuatu yang diinginkan mereka, karena sejak lama kedua keluarga ini yang merasa iri akan kemakmuran keluarga Tan. Dengan itu mereka sepakat untuk memusnahkan seluruh keluarga Tan. Namun melihat itu, Tan Yun seketika bergerak dan langsung mencoba membongkar semuanya. Itu dimulai pada seorang pelayan yang telah meracuni ayah dan ibunya di saat ini juga. Tak hanya itu, Tan Yun juga menjelaskan mengenai racun itu yang bersumber dari Liu Boyi dan Situ Tianlan. Mendengar semua penjelasan itu, Tan Peng akhirnya kini menjadi sadar mengenai kedua keluarga itu yang berniat untuk melenyapkannya. Namun meski sudah terungkap baik Liu ataupun Situ, mereka masih mengelak dan menyangkal semua tuduhan itu. Semua tamu yang melihat fenomena ini, mereka mengira bahwa tepat saat ini keluarga Tan akan benar-benar lenyap. Karena diketahui sosok kedua patriark baik Situ ataupun Liu itu telah mencapai ranah janin tingkat 8, yang dimana ranah tersebut merupakan sebuah tingkatan yang dianggap tertinggi. Namun ternyata yang memiliki kekuatan terkuat di tempat itu saat ini ternyata Master Obat Bayi yang memiliki ranah janin tingkat 9. Dengan itu, Tan Peng yang mengetahuinya. Lantas ia pun meminta untuk melakukan keadilan kepada keluarganya. Akan tetapi sang master menolaknya, karena nampaknya dirinya tak cukup bukti mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun ia tepat di saat itu Tan Yun tiba-tiba menawarkan sebuah resep pil obat kepada sang master. Tentu mendengar itu sang master menjadi antusias mengenai tawaran Tan Yun, di mana Tan Yun membuat sebuah kesepakatan mengenai sang master obat untuk melindungi keluarganya selama 1 bulan. Singkat cerita mereka pun setuju dan Tan Yun kemudian langsung memberikan resep pil obat itu. Semua orang yang melihatnya jelas menjadi terkejut dan tak percaya mengenai si Tan Yun yang benar-benar memiliki resep obat itu. Dengan ini situasi pun menjadi berubah, yang mana kedua keluarga itu kali ini tak berani dan berpikir ulang untuk melawan keluarga Tan. Karena memang sosok master obat yang kini melindungi keluarga tersebut. Dengan begitu mereka pun pergi dan berjanji bahwa 1 bulan lagi mereka itu pasti akan kembali. Setelah situasi kondusif, kedua orang tua Tan Yun akhirnya kini merasa penasaran mengenai resep obat yang dimiliki Tan Yun. Namun karena sesuatu yang terjadi pada Tan Yun sangatlah rumit yang memang di luar nalar. Dengan itu ia pun berbohong mengenai asal-usul dari resep. Itu semua orang kali ini mulai berpamitan karena prosesi pernikahan yang telah usai. Akan tetapi tepat di saat itu tiba-tiba Tan Yun menghentikan dan meminta semuanya untuk tetap berada di sana, karena ternyata pernikahannya tentu tidak dibatalkan. Karena pengantin yang sebenarnya bukanlah Ruyan tapi adalah Yukin. Awalnya sang ibu menolaknya.
Yun telah menolak mengenai tawarannya untuk menikahi Yukin. Namun karena tekad Tan Yun yang serius ingin menikahi Yukin. Dengan itu, sang ibu akhirnya setuju. Juga mencoba meyakinkan Yukin agar mau menikah dengan dirinya. Dan dengan itu Yukin pun setuju. Dan pernikahan akan segera terjadi. Di malam harinya, semua undangan juga telah hadir, tak terkecuali sang master obat yang datang ke tempat itu. Akan tetapi di saat pernikahan akan dimulai, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyerang Tan Yun. Ternyata itu merupakan sosok tua bangka yang memiliki kekuatan di luar nalar. Kedatangannya ke tempat ini yakni ingin menjemput Yukin seorang. Ia mengatakan bahwa Yukin merupakan anak dari sosok praktisi di tingkat tinggi yang telah berpisah selama 15 tahun. Namun mendengar itu semua, Yukin langsung menolaknya dan bahkan ia langsung mengusirnya. Tentu si tua bangka yang tak terima lantas membawa paksa Yukin. Bahkan di sana ia juga berniat untuk membunuh Tan Yun. Beruntung sang ibu muncul dan meminta pada si tua bangka untuk melepaskan Tan Yun. Mendengar itu si tua bangka menolaknya, hingga membuat Yukin itu langsung berniat untuk bunuh diri. Si tua bangka yang melihatnya, ia pun menyetujuinya untuk melepaskan Tan Yun. Namun tanpa diduga, bersamaan dengan itu, si tua bangka juga memberikan sebuah pil amnesia untuk tak lagi mengingat Yukin. Di sana si tua bangka juga mengancam semuanya untuk tidak menceritakan kejadian di tempat ini. Si tua bangka dan semua orang yang hadir akhirnya pergi. Dan mulai saat ini, semua keluarga Tan dilarang untuk menceritakan mengenai sosok bernama Yukin. Singkat cerita, Tan Yun akhirnya bangun dan benar saja, dirinya kali ini tak lagi mengingat mengenai sosok Yukin. Ia hanyalah mengingat mengenai dendamnya pada dua keluarga yakni keluarga Liu dan juga Situ. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba seorang prajurit melaporkan mengenai keluarga Liu yang membuat sebuah masalah. Namun meski begitu, ada yang bisa dilakukan keluarga Tan untuk melawannya. Tan Yun yang mendengar itu, kemudian ia pun bertekad untuk menjadi kuat. Waktu demi waktu terus berlalu. Tan Yun kemudian mulai berlatih teknik Hongmeng hingga sampailah ia menjadi praktisi di tingkat 6. Tak hanya itu, Tan Yun juga mengaktifkan beberapa teknik Hongmeng yang sangatlah kuat. Namun meski begitu, ia merasa bahwa kekuatan yang dimiliki itu masihlah belum cukup. Dengan itu, ia berencana untuk melatih teknik selanjutnya, yaitu tubuh Hongmeng. Tak membutuhkan waktu lama, Tan Yun akhirnya kini melangkah ke ranah janin tingkat 8, hingga memiliki teknik tubuh Hongmeng. 1 bulan akhirnya telah berlalu, terlihat keluarga Liu dan keluarga Situ juga telah hadir di tempat gerbang keluarga Tan. Tentu mereka berniat untuk membantai keluarga Tan. Tak banyak cincong dan basa-basi. Mereka dengan cepat mengeluarkan semua serangannya untuk menyerang Tan Peng, yang pada akhirnya memang jelas Tan Peng dengan mudah dikalahkan oleh mereka semua. Namun beruntung di saat kritis, sang pemuda jenius akhirnya muncul, yaitu adalah Tan Yun. Melihat kedatangan anaknya, tentu sang ayah menjadi khawatir mengenai keselamatannya. Dirinya yang ketakutan, bahkan langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Tan Yun dengan tekadnya ia malah maju dan akan berjanji untuk melawan kedua keluarga itu. Melihat tekad anaknya itu, sang ibu masihlah kakak untuk menyuruhnya pergi. Namun lagi-lagi Tan Yun meyakinkan kedua orang tuanya hingga mereka pun akhirnya percaya karena kini Tan Yun telah masuk ke ranah janin tingkat 6. Melihat kecepatan pelatihan Tan Yun, tentu kedua keluarga itu menjadi terkejut, bahkan sampai mengira bahwa Tan Yun telah memakan sebuah pil penerobosan untuk melawan dirinya. Dan di saat akan berolahraga, tiba-tiba pemuda bejat akhirnya muncul. Kedatangannya tentu seketika meremehkan Tan Yun dan dia bersedia untuk melawannya. Si Liu yang melihatnya ia juga antusias karena nyatanya pemuda bejat pastilah bisa mengalahkan Tan Yun. Karena kekuatan pemuda bejat memanglah lebih tinggi daripada Tan Yun, yang kini telah masuk ke ranah janin tingkat 7. Tak lama pertarungan akhirnya dilakukan hanya dengan 1 pukulan. Pemuda bejat akhirnya terpental. Tan Yun di sana langsung mencekik hingga mengancam sang ayah dari pemuda itu.
Dirinya berjanji bahwa jika Tan Yun melepaskannya, maka ia rela untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Tan Yun tidaklah menghiraukannya. Dirinya di sana lantas meminta kepada tetua situ untuk berlutut kepadanya. Namun tanpa diduga Tan Yun yang terlampau marah. Dirinya dengan cepat langsung menghabisinya. Melihat pemandangan yang menyakitkan, tentu naluri seorang ayah akhirnya meledak. Tetua Liu yang melihatnya juga dirinya bergabung untuk menyerang Tan Yun. Namun Situ menolaknya karena dirinya ingin membunuh Tan Yun dengan tangannya sendiri. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dan di saat terakhir, Tan Yun seketika mengeluarkan kekuatan mata yang mampu membalikkan keadaannya. Hingga sang ayah akhirnya mempunyai kesempatan untuk bisa mencocolnya. Dan kini satu dari dua musuh akhirnya dapat dimusnahkan. Semua orang yang melihat keajaiban ini tentu menjadi kagum karena sosok yang disebut sampah ini telah berubah menjadi sosok seorang jenius. Tetua Liu yang melihatnya, ia masihlah terus meremehkan Tan Yun. Kali ini, di sana Tan Yun seketika meminjam pedang milik ayahnya. Namun tanpa diduga, ternyata kekuatan pedang dari Patriark Liu ternyata lebih baik daripada Tan Yun. Satu serangan dari Patriark Liu ternyata mampu menebas stadion. Akan tetapi hal itu memang belum berakhir, guys. Seketika di sana, Tan Yun kembali bangkit dan bertekad untuk dirinya itu pasti akan mengalahkan sosok Patriark Liu. Di sana pertarungan kembali terjadi. Kali ini Tan Yun langsung membakar jiwa dari tubuhnya. Kekuatan yang seketika meningkat hingga mampu membuat Liu kewalahan. Bahkan kekuatan Tan Yun yang menakutkan ternyata mampu membuat Liu lari ketakutan. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan yang telah dialami keluarga Liu itu sudah tak berarti. Pertama Tan Yun seketika menghabisi Ruyan dan kali ini dilanjutkan menghajar ayahnya. Semua orang yang melihatnya jelas menjadi seakan tak percaya dengan situasi yang dilihat mereka. Di saat akan membunuhnya, Patriark Liu lantas mencoba mengingatkan mengenai jika membunuhnya, maka salah satu anaknya yang ada di sekte Huangpu itu pasti akan melakukan balas dendam. Akan tetapi seperti yang telah dikatakan Mimin, nasi sudah menjadi bubur yang tentu tak mungkin untuk dikembalikan. Patriark Liu yang terus mencoba memohonnya, tapi ia akhirnya ditebas juga. Setelah menghabisinya, Tan Yun mengatakan bahwa selama dirinya hidup jelas, Tan Yun dipastikan akan melindungi kedua orang tuanya. Di sana, ia kemudian menyuruh kepada semua anggotanya untuk segera mengambil dan menjara semua properti dari keluarga itu. Singkat cerita, Tan Yun kembali untuk berkultivasi. Dirinya terlihat terus melakukan pelatihan baik. Sang ayah ataupun sang ibu kali ini jelas menjadi bangga akan kinerja dari anak sulungnya yang sangat overpower. Tan Yun di sana juga kembali menegaskan bahwa kedua orang tuanya itu tak perlu khawatir mengenai ancaman balas dendam dari Liu Rulong yang notabene-nya merupakan murid dari sekte Huangpu. Karena dalam waktu 1 bulan lagi, Tan Yun berjanji bahwa dirinya itu akan menjadi murid dari sekte Huangpu. Mendengar ungkapan itu, sang ibu menolaknya dan tidak merestuinya. Tentu ia sangat khawatir akan keselamatan dari anaknya itu. Akan tetapi setelah Tan Yun mencoba untuk meyakinkannya, akhirnya baik sang ibu ataupun sang ayah kini setuju dan malah mendoakannya. Keesokan harinya, hari di mana Tan Yun pergi akhirnya tiba. Di sana baik sang ayah dan juga ibunya tentu memberikan bekal atas perjalanan anaknya. Dengan singa terbangnya, Tan Yun akhirnya pergi untuk mengikuti seleksi menjadi murid sekte Huangpu. Tempat yang akan mengadakan sebuah kualifikasi untuk memasuki sekte kuat Huangpu. Berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan, perjalanan yang dilalui Tan Yun akhirnya usai. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun tak henti untuk berkultivasi, yang tentu membuat kali ini ia menerobos ke ranah janin tingkat 7. Ditambah kekuatan Hong Meng, maka hal itu setara dengan praktisi kuat di ranah janin tingkat 9. Singkat cerita, Tan Yun sampai di kota Yunxing.
Di sana ia mendapati sebuah surat yang berisi tata cara pendaftaran hingga kualifikasi untuk menjadi murid sekte Huangpu. Semua orang terlihat di sana juga nampak tertarik karena sekte Huangpu memang bukanlah sekte yang sederhana, melainkan itu adalah sekte viral yang sangat kuat. Kedatangan Tanyun tentu membuat semua mata terkagum karena sosok yang ditumpanginya merupakan seekor binatang yang sangat mengerikan. Setelah sampai, Tanyun langsung melihat semua informasi yang terkandung pada pengumuman itu. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung masuk dan langsung pergi dari tempat itu. Di dalam terlihat saat ini memang sudah hadir beberapa praktisi dari penjuru dunia. Tentu setiap praktisi yang mengikuti kualifikasi ini memanglah berasal dari tiap keluarga berbeda. Selang beberapa saat, akhirnya pengawas ujian dari murid luar sekte Huangpu akhirnya tiba. Sambil menaiki seekor soang, sang pengawas memang terlihat mengagumkan. Di balik kekuatannya yang tidak sederhana, ternyata sosok pengawas ini memang terlihat sangat cantik. Sampai-sampai semua orang yang melihatnya tentu menjadi terhipnotis dengan kecantikannya. Diketahui nama dari pengawas ini itu adalah Mu Mengyi. Kedatangannya tentu membuat wali kota Yunsing terlihat langsung menyambutnya tak lama setelah itu. Seleksi ujian pertama akhirnya dimulai. Setiap peserta diperintahkan untuk maju ke atas panggung. Namun sebelum dimulai, Mengyi di sana kembali menegaskan mengenai aturan dan tanggung jawab yang harus diterima oleh semua peserta. Murid di sana. Ia menanyakan mengenai tekad semua peserta atas seleksi ini, yang tentu dikatakan pada tiap seleksi murid. Huangpu ternyata selalu memakan korban hingga kematian. Mendengar itu, semua orang pun setuju dan siap menanggung semua risiko atas keputusannya. Setelah kesepakatan terjadi, Mengyi kemudian memulai seleksi tahap. Pertama dengan mengeluarkan seekor singa kuno. Tahap pertama ini, siapapun yang bisa menahan aura singa dalam waktu 1 jam, maka peserta itu berhak maju ke tahap kedua. Dikatakan bahwa seleksi ini, ternyata bahkan praktisi di tingkat janin tingkat 9 itu akan kesulitan. Setelah aura singa muncul, satu persatu para peserta mulai tumbang. Semua orang yang melihat itu kini menjadi penasaran mengenai siapa gerangan yang akan lolos di seleksi pertama ini. Setelah beberapa menit di sana, kembali satu persatu peserta terlihat mulai berjatuhan. Kali ini aura dari tekanan singa itu terlihat juga mulai ditingkatkan. Yang kali ini tersisa tinggallah 4 orang. Yang salah satu itu merupakan Tanyun yang masih santai, karena dirinya memanglah memiliki api Hangmeng yang sangat kuat. Melihat kekuatan pemuda di luar nalar ini, tentu Mengyi merasa kagum mengenai Tanyun yang masih terus bertahan, yang hanya memiliki kekuatan di ranah janin tingkat 7. Ternyata semua orang saat ini malah terpaku dengan 2 tuan muda di tempat itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba seketika Tanyun akhirnya bangkit hingga menghancurkan bongkahan es pada tubuhnya. Jelas situasi ini memang baru pertama kali terjadi, karena ia praktisi di ranah ke-7, ternyata mampu mengimbangi praktisi di ranah 9. Membuat semua orang tak terkecuali Mengyi terlihat terkejut dan merasa tak percaya. Kesadaran Hongmeng Super bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan praktisi kuat sekalipun. Di saat waktu menjelang habis, Mengyi kemudian kembali meningkatkan aura dari singa kuno. Itu membuat kini tekanan terus bertambah, hingga mampu menumbangkan hingga mempersulit 2 tuan muda di sana. Namun berbeda dengan Tanyun, di saat 2 tuan muda yang terlihat berlutut, ia masihlah terus berjuang dan masih bisa berdiri. Dengan tekadnya yang sekeras baja, Tanyun berjanji bahwa ia tak akan berlutut kepada harimau. Ini waktu demi waktu terus berlalu. Situasi yang terus memburuk membuat kedua ayah dari tuan muda di sana terlihat menjadi panik dan khawatir. Semua orang yang melihat situasi ini, tentu mereka juga bertanya-tanya mengenai siapakah yang sebenarnya akan lolos dari putaran ini. Di saat sosok harimau yang terus bergerak, Tanyun kali ini langsung mengeluarkan api Hongmeng miliknya.
Dirinya terlihat sudah tak lagi sanggup untuk menahan beban dari tekanan harimau itu. Beruntung di saat terakhir, waktu akhirnya usai. Itu menandakan bahwa seleksi tahap pertama akhirnya selesai. Semua orang yang melihat itu nampak tak percaya mengenai pemuda yang memiliki ranah di tingkat 7. Ternyata bisa melalui seleksi itu. Dengan itu disimpulkan bahwa peserta yang lolos pada seleksi ini ternyata ada 3 orang. Namun meski begitu aturan Sekte Huang pun nyatanya hanya bisa mengangkat 1 orang murid dari tiap kota yang dimana sudah dipastikan setelah seleksi pertama. Tentu bakalan ada seleksi kedua, ketiga, dan seterusnya hingga terpilih 1 orang yang dinobatkan menjadi sosok terkuat. Yang ternyata seleksi kedua ini itu akan dilakukan sebuah aturan pertarungan. Namun sebelum dimulai, sosok sang wali kota kemudian mendatangi Tan Yun dan meminta untuk melakukan kebohongan jika bertemu anaknya. Tapi jelas Tan Yun seketika menolaknya, yang dimana permintaan dari sang wali kota tentu adalah sesuatu bertolak belakang dengan tujuan dirinya. Tak menyerah dengan Tan Yun, sang wali kota kali ini mendatangi ayah dari Tuan Muda Ling. Ia di sana kembali meminta untuk berpura-pura kalah jika bertemu dengan anaknya. Jika sepakat, ia akan berjanji bahwa di masa depan, sang wali kota akan memberikan sebuah keuntungan kepada keluarga Ling. Mendengar itu tetua Ling awalnya ragu. Namun setelah mendengar asumsi dari anaknya yang memiliki 30% kemungkinan menang, ia pun akhirnya setuju dan meminta kepada anak Ling untuk mengaku kalah. Setelah kesepakatan terbentuk, kini tibalah seleksi kedua akhirnya dimulai. Terlihat baik sang wali kota dan Tan Yun kali ini, mereka terus bergumam mengenai pendapat satu sama lain. Di sana mereka pun dihadapkan dengan sebuah pilihan atas pertarungan itu. Tan Yun ternyata mendapatkan pilihan yang sangat menguntungkan, yakni ia langsung lolos untuk masuk ke babak final. Namun berbeda dengan kedua tuan muda, yang ternyata sebuah pilihan yang diharuskan bertarung satu sama lain. Akan tetapi dikarenakan kesepakatan antara ayah mereka telah terjadi. Dengan begitu tuan muda akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada tuan muda kota. Otomatis tuan muda kota akan menghadapi seorang pemuda jenius, yaitu Tan Yun. Keduanya seketika masuk ke ring dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Tentu di sana tuan muda kota terlihat langsung meremehkan Tan Yun karena ia kekuatan mengenai energi Tan Yun itu sudahlah lemah. Bahkan di sana secara frontal ia menyerang Tan Yun dengan membabi buta. Terlihat di sana tuan muda kota itu langsung mengeluarkan teknik pedangnya. Namun Tan Yun yang melihatnya jelas, ia tak takut akan kekuatan itu. Dengan pedangnya Tan Yun langsung bergerak untuk melawannya. Hanya dengan sebuah tatapan, Tan Yun akhirnya berhasil menghajarnya. Namun sayang ia juga terkena tusukan dari pedang tuan muda. Namun seperti yang dikatakan Mimin guys, ini adalah Tan Yun. Satu pedang yang menusuk tubuhnya tentu tak membuat dirinya menyerah. Dengan kekuatannya, ia pun langsung mengeluarkan api hangmeng yang sangat mengerikan, hingga membuat sang tuan muda tewas seketika. Melihat tragedi itu, tentu membuat sang ayah berniat untuk melakukan sebuah balas dendam. Dengan ini, perekrutan Sekte Huangpu ternyata diraih oleh sosok Tan Yun. Di sana Meng Yu juga mengatakan mengenai aturan sekte yang tak boleh untuk melakukan balas dendam. Dengan itu, kualifikasi Sekte Huangpu akhirnya usai dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata terlihat di sana sang wali kota masih tetap kekeh untuk balas dendam. Dengan itu, ia pun memerintahkan untuk mengirimkan sebuah pesan kepada anaknya yang berada di Sekte Huangpu untuk membuat perhitungan. Setelah itu, Xin berpindah di tempat Tan Yun. Terlihat ia kali ini terus berkultivasi untuk memulihkan luka yang ada di tubuhnya. Dikatakan untuk sampai ke Sekte Huangpu, itu dibutuhkan hingga 1 bulan perjalanan. Meng Yi juga memberikan sebuah buku panduan kepada Tan Yun untuk bisa mengenal akan Sekte Huangpu. Tentu seperti diketahui bahwa Sekte Huangpu memiliki beberapa tahap, yakni gerbang luar, gerbang dalam, gerbang peri, dan gerbang suci. Saat ini Tan Yun telah sah menjadi murid luar Sekte Huangpu.
Di perjalanan, Tan Yun terus membaca dan terus mengenal mengenai beberapa tempat di sekte Huangpu, yang memang itu sangatlah luas. Setelah membacanya, Tan Yun dan Meng Yi di sana mereka terus berbincang. Hingga Meng Yi menanyakan mengenai situasi Tan Yun yang terlihat putus asa saat diseleksi sebelumnya. Yang sudah dipastikan, itu berkaitan dengan kehidupan sebelumnya. Saat menjadi Hongmeng Supreme, ia teringat dengan istri dan anaknya yang sangat ia khawatirkan. Di sana Tan Yun pun terus mengingat mengenai kehidupannya yang sangatlah bahagia sampai akhirnya anak semata wayangnya besar. Hingga terciptalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Akan tetapi, waktu di mana momen kesedihan yang tidak diharapkan akhirnya terjadi. Sang anak yang selalu dicintai orang tuanya kini telah terjerumus oleh niat jahat dari gurunya. Dengan tekad, anaknya yang bernama Si Er malah membantu gurunya untuk menangkap sang ibu. Yaitu adalah ulah dari Si Yuan Supreme yang seketika langsung menghabisinya. Kesedihan yang dirasakan Tan Yun memang semakin menyakitkan dikala sosok yang melakukan kejahatan itu, yakni anaknya. Namun meski begitu, ia masihlah tetap menyayanginya. Dan di masa depan Tan Yun jelas akan membalas kejahatan dari kedua Supreme itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Tak terasa, akhirnya mereka pun telah sampai di dekat gerbang sekte Huangpu. Namun sebelum masuk di sana, mereka malah bertemu dengan pemuda bejat lagi. Ya, itu adalah Morong Kun yang merupakan seorang murid yang tergila-gila dengan Meng Yi. Mengapa disebut pemuda bejat? Karena ia setiap kali kedatangannya ternyata selalu membuat onar dan selalu mengganggu Meng Yi. Melihat kelakuannya yang di luar batas, tentu Tan Yun yang merasa tak tahan lantas langsung menolongnya. Namun dikarenakan kekuatan Morong lebih kuat, Tan Yun pun terus memikirkan sebuah cara untuk menghajarnya. Situasi di sana semakin mengerikan. Ternyata racun yang diberikan Murong itu akan bertahan hanya 30 menit saja. Tentu Tan Yun yang mengetahui itu. Lantas ia pun langsung berakting ingin menjadi anak buah Murong. Tak hanya itu, untuk bisa meyakinkannya, Tan Yun juga bersedia untuk memberikan sebuah obat yang di luar nalar. Mendengar itu tentu si Murong menjadi percaya dan di sana ia pun juga langsung meminta mengenai tentang obat pil itu. Meng Yi yang melihat itu jelas, ia pun menjadi percaya perkataan dari Tan Yun yang berniat mengkhianatinya. Namun di saat Tan Yun akan mengeluarkan pilnya, tiba-tiba Tan Yun seketika langsung menebas kuping dari si Murong. Demi untuk menyelamatkan Meng Yi, Tan Yun rela berkorban hingga terjun dari soang itu. Kondisi saat ini baik Meng Yi maupun Tan Yun memang tidaklah baik. Namun meski begitu, Tan Yun ternyata telah memiliki sebuah rencana untuk bisa mengecoh sosok si Murong. Ia di sana melemparkan Meng Yi ke danau, sementara ia menjatuhkan diri ke tanah di sebelahnya. Selang beberapa saat si Murong akhirnya tiba dan langsung menemukan Tan Yun. Melihat kondisi Tan Yun, tentu ia mengira bahwa Tan Yun itu telah tewas. Dengan itu, ia pun langsung mencari sosok Meng Yi dengan auranya. Akan tetapi ia tidak menemukannya dan berniat untuk kembali ke sekte Huangpu. Namun untuk menghapus jejak kejahatannya, ia pun langsung mengubur mayat Tan Yun dengan bongkahan batu. Di sana Meng Yi juga muncul. Ia melihat kondisi Tan Yun tentu sangatlah bersedih. Karena di mana sosok penyelamatnya itu nyatanya telah tewas. Akan tetapi asumsi Meng Yi nyatanya salah besar. Sosok pemuda yang dianggap tewas nyatanya masih hidup. Dengan kekuatannya, Tan Yun kemudian kembali bangkit. Jelas perbuatan murung di masa depan, Tan Yun pasti akan membalasnya. Di saat yang sama, Meng Yi kemudian terlihat merasa pusing dan akhirnya pingsan. Dengan sigap, Tan Yun langsung menolongnya untuk menghilangkan racun yang ada di tubuhnya. Dengan teknik magisnya, Tan Yun di sana mencoba untuk menyerap esensi racun dari dalam tubuhnya. Alhasil, semua racun di tubuh Meng Yi akhirnya dapat dihilangkan. Di sana, Tan Yun terus merawat hingga menjaga Meng Yao sampai akhirnya tersadar. Dirinya seakan kebingungan mengenai tanpa diduga ia berada di dalam sebuah gua. Tan Yun menjelaskan bahwa sebelumnya Meng Yi mengalami keracunan hingga Tan Yun berhasil mengobatinya. Mendengar itu, Meng Yi seketika berterima kasih hingga meminta maaf mengenai masalahnya yang kini melibatkan Tan Yun. Namun meski begitu, Meng Yi berjanji bahwa jika sudah berada di dalam sekte, dirinya akan menjaga Tan Yun dari pemuda bejat itu.
Di saat yang sama, di sana Tanyun kemudian mengingat mengenai perkataan Mengi yang menyebutkan kekuatan di belakang Murong. Ternyata, Murong merupakan seorang cucu dari tetua kedua divisi binatang Sekte Huangpu. Dan tak hanya itu, Mengi mengatakan selain mempunyai orang dalam, Murong ternyata memiliki kekuatan yang kini berada di 10 peringkat daftar naga. Dengan begitu di masa depan, Murong pasti akan selalu mengganggu Tanyun dan juga Mengi. Selain dari Murong, ternyata masalah Tanyun juga harus berhati-hati dengan wali kota Yun Xing mengenai anaknya yang terbunuh di tempo lalu. Diketahui bahwa sepupunya yang bernama Wang Putong ternyata juga tercatat dalam peringkat 9 di daftar naga. Mendengar kekuatan yang berada di peringkat naga, Tanyun lantas penasaran terkait kekuatan yang mendiami peringkat. Itu disimpulkan bahwa para murid yang terdaftar di peringkat naga itu dipastikan memiliki tingkatan yang di atas ranah janin di tingkat 9. Setelah mengetahui itu, di sana ia kemudian menanyakan mengenai sosok Liu Rulong kepada Mengi. Yang tentu Liu Rulong jika masih ingat, merupakan sosok yang berasal dari keluarga Liu yang tempo lalu keluarganya telah dibantai oleh Tanyun. Ternyata Liu Rulong merupakan praktisi yang tercatat di dalam tingkat 3 di daftar naga. Di sana Tanyun juga menceritakan mengenai pertikaian dirinya dengan Liu Rulong yang itu berkaitan dengan keluarga mereka. Mendengar itu, Mengi merasa khawatir karena nyatanya Liu Rulong itu terkenal dengan kekejamannya yang sangat mengerikan. Setelah perbincangan sesuatu yang mengerikan kali ini, beralih dengan perbincangan yang keuuan. Makan bersama, ngobrol bersama, dan saling menceritakan kisah-kisah masing-masing mereka. Keesokan harinya mereka pun akhirnya untuk pergi ke Sekte Huangpu. Yang tentu kali ini mereka tidak menaiki seekor soang, melainkan mereka menaiki sosok singa terbang yang bernama Dotao. Waktu demi waktu terus berlalu. Di perjalanan, Tanyun terus melakukan kultivasi dengan kecepatan yang di luar nalar. Melihat itu tentu Mengi merasa penasaran. Hingga di sana, ia pun menanyakan mengenai metode Tanyun dalam berkultivasi. Hari demi hari terus dilewati, minggu demi minggu terus dilalui. Singkat cerita sampailah tepat di depan Sekte Suci Huangpu. Sekte yang dikatakan viral, itu ternyata terletak di puncak sebuah bukit. Setelah sampai terlihat, para murid di sana tentu seakan menjadi kaget mengenai Mengi yang kini bersama seorang pria. Setelah masuk ke dalam sebuah rumah yang di sana, terdapat sosok tetua gerbang yang memiliki kunci. Masuk ke sekte, dirinya seakan menjadi terkejut saat melihat kondisi dari Mengi yang sangat memprihatinkan. Namun meski begitu, Mengi masih saja menyembunyikan mengenai kejahatan dari Murong dan menyebutkan dirinya yang telah mengalami sebuah kecelakaan. Di sana, Mengi juga mengenalkan sosok Tanyun yang memang seorang murid baru dari Sekte Huangpu. Mendengar itu, sang tetua lantas langsung membuatkan sebuah token identitas dari murid Tanyun. Dan dengan ini, sosok pemuda yang bernama Tanyun akhirnya resmi jadi murid luar Sekte Huangpu. Setelah pembuatan token selesai, Tanyun kemudian masuk ke dalam sebuah portal. Yang ternyata portal itu membawa Tanyun dan Mengi ke lokasi dari Sekte Huangpu. Yang sebenarnya jelas, situasi di sana tentulah berbeda. Air mengalir, angin berhembus, dan udara yang sangat segar tentu membuat Tanyun menjadi kagum. Di sana, Mengi juga mulai menjelaskan mengenai bukit-bukit dan sedikit kisah tentang Sekte Huangpu. Dimulai dari gunung terkecil hingga gunung tertinggi. Tak lama setelah itu, mereka pun akhirnya pergi menuju ke gunung tempat mereka latihan. Mengikuti kualifikasi untuk masuk ke Sekte Huangpu kali ini. Akhirnya Tanyun pun sampai dan resmi menjadi murid. Sambil membawa Mengi, mereka pun menuju pada sebuah gunung yang disinyalir merupakan markas dari para murid baru. Setelah sampai, lagi-lagi semua mata yang melihat Tanyun dan Mengi tentu menjadi iri dan tak percaya. Karena di mana setelah sekian lama mereka menjadi murid Sekte Huangpu itu, baru kali ini melihat Mengi bersama seorang pria. Dan yang mengejutkannya lagi, sosok pria itu terlihat biasa saja, yang hanya memiliki kekuatan di ranah janin tingkat 7. Tentu pemandangan yang mereka lihat membuat salah satu dari mereka langsung berniat melaporkan berita ini pada senior murung atau biasa disebut pemuda bejat. Setelah mengantar Mengi ke kamarnya, Tanyun kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Jian.
Awalnya Jian di sana merasa kaget, bahkan langsung memarahi Tanyun. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Mengi, ia pun akhirnya mengerti dan paham bahwa sebenarnya Tanyun bukanlah pria bejat, melainkan ia adalah seorang pahlawan. Perlu diketahui, Jian dan Mengi merupakan seorang kakak beradik yang selalu hidup bersama. Kehidupan mereka ternyata sangat menderita, karena selalu diganggu oleh pria bejat itu. Di sana, Meng Yi juga meminta pada Tan Yun untuk tak menyebarkan berita tentang kepulangannya. Karena jika hal itu terjadi, maka dipastikan si murung pasti memburu Tan Yun. Namun meski begitu, Meng Yi mengatakan bahwa selama Tan Yun berada di dalam sekte, maka si murung tak akan berani untuk mengusiknya. Di sana, Meng Yi juga mulai memberitahu mengenai sebuah tempat latihan di sekte Huangpu. Ia juga menyebutkan mengenai sebuah tempat yang kaya akan ilmu bela diri. Menurutnya, Tan Yun diharuskan untuk masuk ke dalamnya dan memilih pelatihan yang cocok dengan dirinya. Namun pelatihan yang akan didapatkan itu memiliki tingkatan di tingkat rendah. Dan jika ingin mendapatkan pelatihan di tingkat tinggi, maka seorang murid diharuskan untuk menukarkan kontribusi berupa bahan obat dan berburu monster di 9 alam rahasia. Dan untuk memasukinya, Tan Yun diharuskan membayar kepada para penjaga portal. Mendengar itu, Tan Yun pun mengerti dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sambil berjalan, Tan Yun kini mulai memikirkan mengenai kekuatannya yang sangatlah lemah. Dengan itu ia pun berniat untuk memasuki 9 alam kecil untuk berkultivasi. Singkat cerita, ia pun sampai di portal 9 alam. Ia menanyakan mengenai harga yang harus dibayar ketika menggunakan salah satu dari portal. Di sana Tan Yun kali ini berniat untuk memasuki alam yang bernama Lembah Suyu. Awalnya si penjaga menolaknya karena tempat itu yang memang sangat bahaya. Akan tetapi setelah melihat tekad dari Tan Yun, ia pun akhirnya setuju untuk mengirim Tan Yun ke tempat itu. Sebelum pergi di sana, Tan Yun merasakan mengenai adanya sekelompok orang yang mencurigakan. Tan Yun mengira bahwa kumpulan orang ini dipastikan akan merampok dirinya saat memasuki 9 alam kecil. Tak lama setelah itu, Tan Yun akhirnya sampai dan benar saja. Di sana, ia didatangi oleh orang-orang tadi yang langsung berniat merampoknya. Ia di sana langsung menolaknya, yang bahkan dengan keberaniannya, ia pun membalikan mengenai permintaan dari kelompok ini. Mendengar itu, tentu para kelompok menjadi marah hingga di sana ketua dari kelompok itu langsung menyuruh muridnya untuk menghajar Tan Yun. Akan tetapi pertarungan tak bertahan lama. Dengan sangat tidak diduga, Tan Yun yang memiliki kekuatan di bawah mereka ternyata mampu menghajar orang itu. Melihat anak buahnya yang babak belur, sang ketua kemudian langsung mengarahkan semua pasukannya untuk menghajar Tan Yun. Namun hal itu ternyata masihlah belum cukup, membuat sang ketua akhirnya turun tangan dan pertarungan pun terjadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Teknik demi teknik terus dikeluarkan sang ketua yang awalnya meremehkannya. Kini ia pun menjadi serius karena ia tanpa diduga kekuatan dari Tan Yun yang memang di luar nalar. Dirinya di sana seakan tak percaya mengenai kecepatan Tan Yun yang sangat luar biasa. Namun meski begitu, ia masihlah terus berjuang dan terus melawan sosok pemuda itu sampai akhirnya sang ketua pun kewalahan hingga memutuskan untuk lari dari kejaran Tan Yun. Dengan sifat lisiknya, ia kemudian menggunakan anak buahnya untuk menjadi tamengnya. Alhasil, Tan Yun yang melihatnya tentu ia pun langsung melumpuhkannya. Dan di saat ia akan membunuhnya, sang ketua mengatakan sebuah ancaman. Jika Tan Yun membunuhnya, maka sosok murid bernama Ling Hu Changkong dipastikan akan memburunya. Dikatakan bahwa Ling Yu Changkung merupakan seorang sisi tetua divisi sekte gerbang. Dalam kekuatannya, diketahui juga berada di papan atas dari daftar naga. Mendengar penjelasan itu, Tan Yun tentu tak gentar dengan Ling Yu Changkung, yang bahkan ia pun merasa tak peduli dan seketika ia pun langsung menebasnya. Namun di sana, Tan Yun memiliki belas kasih yang luar biasa.
di mana ia dengan rela melepaskan semua anak buah dari ketua itu. Tentu para anak buah itu seketika melaporkan mengenai tragedi yang menimpa mereka pada bos besar, yaitu Ling Yu Changkong. Di sana mereka menjelaskan mengenai reka adegan terhadap seorang pemuda yang berada di lembah Yuxiong. Mendengar itu Ling Yu Changkong nampaknya tak percaya, karena sosok yang dikatakan itu hanya memiliki kekuatan di ranah janin di tingkat 7. Tak berlama-lama, ia pun seketika menyuruh sosok besar Litian untuk mengeceknya. Di sisi lain, terlihat seorang murid juga kini melaporkan mengenai berita kepulangan Mei bersama seorang pria. Mendengar itu, ia pun merasa kaget karena ternyata pemuda yang dianggap tewas itu masihlah hidup. Tak banyak basa-basi, ia pun seketika menyuruh murid ini untuk menghajar Tanyun. Singkat cerita, pesuruh Simurong akhirnya sampai di lembah Yuxiong. Mereka di sana memutuskan untuk menunggu Tanyun di portal jalan keluar. Yang tentu tepat di saat ini, Tanyun ternyata telah melakukan sebuah terobosan hingga kekuatannya kali ini menjadi ranah janin di tingkat 8. Dengan itu, ia pun menyudahi kultivasinya dan langsung berniat untuk kembali. Namun di perjalanan, Tanyun melihat adanya seekor monster yang sedang mengejar seseorang. Melihat itu, tentu ia pun tak tinggal diam dan langsung berniat menolongnya. Beruntung tepat di saat sang monster akan menyerangnya, tiba-tiba Tanyun muncul dan berhasil menahan serangan itu. Namun dikarenakan kekuatan dari monster itu sangat kuat, baik Tanyun dan Xiao kali ini langsung melarikan diri. Di sana hanyalah menyisakan Datao yang terus berjuang untuk menahan monster itu. Melihat Datao yang sudah terluka, Tanyun merasa sedih dan ia pun berjanji bahwa di masa depan ia akan menjadikan Datao sebagai monster terkuat. Pengejaran dari sang monster terus berlanjut. Pelarian demi pelarian terus mereka lakukan. Dikatakan bahwa monster ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari ranah tingkat janin. Di perjalanan, Xiao menyayangkan mengenai masalah ini yang disebabkan oleh dirinya. Namun Tanyun masihlah terus berjuang dan terus berusaha untuk menyelamatkan Xiao. Waktu demi waktu terus berlalu. Tanyun di sana tak henti untuk terus berlari. Beruntung setelah sekian lama, sang monster akhirnya kelelahan dan memilih untuk menyerah. Melihat itu tentu mereka pun menjadi sangat senang. Dan kali ini mereka pun istirahat juga. Setelah istirahat selesai, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke Sekte Huangpu. Di sisi lain, di dekat portal, terlihat di sana tentu ada segerombolan orang yang kini tengah menunggu Tanyun pulang jelas. Tanyun juga merasakan mengenai musuh yang mengintainya. Dirinya yang penasaran lantas mencoba untuk mengeceknya. Dan benar saja, di saat Tanyun mendekati portal itu, terlihat dua kelompok berbeda saat ini tengah mengintai Tanyun. Kelompok pertama itu diketuai oleh Litian yang merupakan anak buah dari Ling Yu Changkong. Sebelum melakukan penyerangan, Litian di sana menanyakan perihal kekuatan dari pemuda itu. Litian juga menegaskan mengenai pembenaran atas pembunuhan Waiki di tempat ini. Yang tentu kali ini mereka sangat kebingungan mengenai peningkatan kekuatan dari pemuda itu yang sangatlah cepat. Setelah memastikannya, Litian kemudian menyusun sebuah rencana. Ia di sana juga mengetahui mengenai adanya kelompok Simurong yang juga mengincar anak muda ini. Tanyun yang sudah tak tahan dirinya juga meneriaki mengenai orang-orang yang kini bersembunyi. Mendengar teriakan itu, dengan cepat kelompok Simurong akhirnya muncul. Tapi kedatangannya malah di sana langsung diremehkan Tanyun. Tentu ketua kelompok itu yang bernama Han mau tak terima dari perkataan Tanyun. Dengan itu, ia pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghajar Tanyun. Namun tanpa diduga, rasa sombong dari Han Mao seketika berubah menjadi rasa takut. Yang mana hanya dalam sekejap semua anak buahnya habis dihajar Tanyun. Melihat itu San Mao seketika menganga dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun sayang tepat di depan portal, Tanyun seketika menangkapnya dan mematahkan tangannya. Keganasan dari sosok pemuda ini tentu membuat Han Mao menjadi ketakutan. Di sana, ia terus memohon pada Tanyun untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi Tanyun tidaklah menghiraukannya dan memilih untuk menusukkan belati racun pada tubuhnya.
求你杀了我吧！ 这才对啊！ Semua orang yang melihatnya jelas menjadi ketakutan. Namun seperti biasa, Tan Yun tidaklah membantai semua anak buahnya. Ia malah menyuruh untuk menyingkirkan mayat dari si Han Mao. Setelah menyelesaikan kelompok pertama, kali ini giliran kelompok kedua yang mulai muncul. Tentu kelompok ini diketuai oleh Li Tian yang memiliki ranah janin tingkat tinggi. Sebelum menyerangnya, Li Tian di sana terus mengoceh serta terus mengancam Tan Yun. Tapi jelas Tan Yun tidaklah takut di sana. Ia malah menantang sosok Li Tian untuk bertarung dengannya. Di saat mereka bergerak, Tan Yun kali ini mengeluarkan kekuatan mata, membuat semua anak buah Li Tian terdiam tanpa kata jelas. Melihat itu, Li Tian menjadi kaget dan kebingungan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, yakni para anak buahnya yang secara otomatis menyerang Ye Tian. Tentu hal ini nampaknya baru pertama kali dirasakan Ye Tian. Namun meski begitu, Ye Tian tak menyerah dan kembali mencoba untuk menyerang Tan Yun. Seketika di sana, Ye Tian berubah menjadi wujud setengah monster yang itu merupakan teknik tubuh naga tirani. Saking kuatnya, ternyata Ye Tian mampu menumbangkan semua anak buahnya yang telah terkena genjutsu. Setelah itu, Ye Tian yang nampak marah. Kali ini ia melanjutkan serangan pada Tan Yun. Kekuatannya memanglah sangat luar biasa, hingga sampai kali ini Ye Tian berhasil membuat Tan Yun kewalahan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, pukulan demi pukulan terus diarahkan. Namun tentu ini adalah Tan Yun. Semua bahaya dan kesakitan nyatanya telah ia lalui. Dengan begitu, ia pun tak menyerah dan terus mencoba untuk melawan Ye Tian. Kali ini pertarungan dilanjutkan dengan senjata pedang. Dan di saat Tan Yun akan diserang, beruntung tiba-tiba di sana muncul sosok Xiao yang langsung menghentikannya. Ye Tian, Han Yun是我的朋友。 Melihat sikap Ye Tian pada Xiao yang melunak, tentu Tan Yun yang melihatnya kini mulai bertanya-tanya. Ternyata kekuatan Xiao nyatanya lebih unggul dibandingkan dengan Ye Tian. Terbukti dari perkataan Ye Tian yang menyebutkan bahwa dirinya itu bukanlah lawan Xiao. Namun di saat ini ternyata Xiao tengah mengalami luka berat yang membuat Ye Tian tak takut untuk bertarung dengan dirinya. Namun tanpa diduga, seketika Ye Tian menjadi ketakutan di saat ia mendengar teriakan Xiao yang langsung menantangnya. Nampaknya perasaan takut pada Ye Tian itu bukanlah terkait kekuatan Xiao, melainkan ia juga takut akan kemarahan Ling Yu Changkong yang memang menyukai sosok Xiao. Jelas dengan itu, kali ini tak ada yang dapat dilakukan Ye Tian selain membiarkan Tan Yun dan Xiao pergi. Namun di masa depan, Ye Tian berjanji bahwa dirinya itu akan membunuh Tan Yun. Mendengar ancaman itu, Tan Yun seketika menjadi marah, yang bahkan ia di sana seketika menantang Ye Tian untuk melakukan sebuah pertarungan di arena hidup dan mati. Awalnya Tan Yun meminta waktu hingga 3 bulan untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi, dikarenakan Ye Tian mengetahui mengenai bakat Tan Yun yang di luar nalar, dengan itu ia pun hanya menunggunya hanya dalam waktu 1 bulan. Namun meski begitu Tan Yun masihlah menyetujuinya. Dan dengan ini, pertarungan hidup dan mati akan dilaksanakan 1 bulan kemudian. Setelah diputuskan, Tan Yun dan Xiao akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Sebelum masuk ke dalam portal, di sana Xiao masihlah merasa khawatir atas keputusan Tan Yun, yang dimana kekuatan dari Ye Tian nyatanya tak semudah dengan yang dibayangkan. Diketahui bahwa Ye Tian merupakan praktisi yang tertulis di peringkat 43 di daftar naga. Namun meski begitu, karena nasi sudah menjadi bubur, maka tak ada yang bisa dilakukan Tan Yun selain berjuang dan berlatih untuk segera meningkatkan kekuatannya. Di sana Tan Yun juga teringat mengenai kondisi di mana tadi Ye Tian yang takut pada Xiao, yang ternyata peringkat dari Xiao nyatanya telah berada di peringkat 10 besar, tepatnya di peringkat ketiga sama dengan sang kakak, Liu Rulong. Mendengar kabar itu jelas Tan Yun menjadi terkejut. Nampaknya Xiao merupakan adik dari Liu Rulong yang merupakan musuh keluarganya. Setelah mengetahui ini sikap dari Tan Yun seketika berubah.
Dengan wajah kesal, ia pun pamit dan langsung pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Tanyun masih saja terus memikirkan mengenai Xiaoyang, merupakan adik dari Liu Rulong. Tak berapa lama di sana kemudian muncul Meng Yi yang sangat mencemaskannya. Semua orang yang melihatnya jelas menjadi sangat iri. Bahkan sampai-sampai semua orang yang memandang itu mengira mengenai kekuatan Tanyun yang tertulis di daftar naga. Di sana juga hadir Jian yang langsung memarahi Tanyun. Karena dalam 7 hari ini Tanyun selalu bersama Xiao yang notabene-nya merupakan saingan dari kakaknya. Namun meski begitu akhirnya kemarahan dari Jian mereda juga. Setelah di sana Meng Yi menenangkan terkait kekhawatiran Jian, yang tentu Tanyun tak pernah menyukai Xiao karena dia merupakan adik dari Liu Rulong. Setelah itu, Xin kemudian berpindah di kediaman Ling Yu Changkong. Terlihat Ye Tian melaporkan mengenai masalahnya yang gagal di dalam misinya itu. Tentu mendengar kegagalan Ye Tian, Ling Yu Changkong menjadi terkejut karena dengan kekuatan Ye Tian yang jauh lebih kuat, maka diharapkan ia bisa dengan mudah untuk menghabisinya. Di sana ia meminta penjelasan mengenai reka adegan antara dirinya dengan Tanyun. Ye Tian menjelaskan mengenai kekuatan Tanyun yang sangat luar biasa, yang bahkan beberapa anak buahnya yang memiliki kekuatan janin tingkat 9 aja, itu dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Mendengar itu seketika Ling Yu Changkong menjadi sangat kaget. Karena dengan sangat aneh seorang praktisi janin tingkat 7 yang memang bisa membantai praktisi di atasnya. Dirinya seakan merasa kesal karena Ye Tian yang tak bisa membunuhnya. Di sana Ye Tian juga menjelaskan mengenai kegagalannya yang bukan hanya tentang kekuatan Tanyun saja, melainkan di tempat itu terdapat seorang wanita bernama Xiao yang rela melindunginya. Awalnya si Changkong terlihat biasa saja, akan tetapi setelah mendengar mengenai kedekatan Tanyun dan Xiao yang sangat dekat dengan itu, ia pun seketika berdiri dan meminta Ye Tian untuk menjelaskannya. Mendengar itu semua jelas, ia pun menjadi geram dan sangat murka. Dengan kemarahannya, ia pun serta-merta langsung menyuruhnya untuk segera membunuh Tanyun. Namun, permintaan dari si Changkong nampaknya tak bisa dilakukan karena Ye Tian dan Tanyun sudah membuat sebuah perjanjian, pertarungan hidup dan mati. Namun meski begitu, Ye Tian berjanji bahwa dalam waktu 1 bulan, ia dipastikan akan membunuh sosok pemuda bernama Tanyun. Sebelum pergi, ia juga melaporkan mengenai si Murong yang juga tengah memburu. Sosok pemuda itu juga yang disinyalir itu bersumber dari Tanyun yang dekat dengan Mu Meng Yi. Seketika si Changkong tertawa lepas karena ternyata tanpa diduga sosok murid baru yang bisa menaklukkan 2 wanita sekaligus. Di sisi lain, di kediaman si Murong, terlihat semua anak buahnya kali ini yang tidak berdaya. Si Murong tentu merasa sangat marah karena anak buahnya tak bisa membunuh Tanyun. Rasa kesal dan marah yang sampai ke ubun-ubun. Hingga di sana, si Murong langsung menghabisi anak buahnya. Setelah itu, Xin kemudian berpindah di tempat Tanyun. Terlihat semua murid kali ini sedang berkumpul untuk mendengarkan arahan dari para tetua. Di sana juga hadir sosok Liu Rulong yang merupakan musuh dari Tanyun. Tak lama para tetua muncul di sana. Mereka mengumumkan mengenai sebuah ujian yang akan segera dilaksanakan. Semua orang yang mendengarnya jelas menjadi sangat antusias karena hadiah dari kompetisi itu memang sangat berharga. Setelah semua informasi diumumkan, para murid kemudian diperintahkan untuk berlatih dengan keras. Tentu sebelum pergi Tan Yun juga bertemu dengan si Murong yang nampak sangat kesal dengan dirinya. Namun ternyata tak ada yang bisa ia lakukan karena di saat ini Meng Yi selalu berada di sampingnya. Tak mau mendengar ocehan si Murong baik Tan Yun dan Meng Yi akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Diceritakan mengenai berita diadakannya sebuah kompetisi. Kali ini kita menceritakan mengenai pertikaian Tan Yun dengan si Murong. Terlihat dirinya yang sangat kesal mengenai sikap Tanyun yang merebut Meng Yi darinya. Di tempat itu juga terlihat si Changkong yang juga memiliki masalah yang sama dengan si Murong. Ia berniat untuk bekerja sama. Tepatnya ia meminta untuk melakukan sebuah taruhan.
Awalnya si murung menolaknya karena jumlah taruhan yang dikatakan si cangkong itu terlampau tinggi. Namun dikarenakan isi taruhan yang berkaitan dengan Tan Yun, ia pun seketika langsung menyetujuinya. Di mana taruhan ini? Siapa cepat yang bisa membunuh Tan Yun? Maka itulah yang menjadi pemenangnya. Keduanya terlihat memanglah sangat pede. Bahkan mereka mengklaim diri masing-masing yang akan memenangkannya. Setelah pertarungan terjadi kali ini, Shin kemudian berpindah di sebuah pasar. Terlihat di sana ada Tan Yun, juga Mengi yang kini tengah menuju kediamannya. Di perjalanan, Tan Yun menanyakan terkait keberadaan pedang kelas tinggi di gerbang luar. Mengi menjelaskan mengenai gerbang luar yang hanya memiliki senjata kelas menengah karena kultivasi para murid di gerbang luar yang memang masihlah rendah. Mendengar itu Tan Yun mengerti. Dan kini ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu. Mengi di sana juga muncul dengan membawa sebuah pedang dan juga sebuah pil. Dikatakan bahwa pil yang dibawanya itu memiliki efek yang bisa mempercepat untuk melakukan kultivasi. Namun meski begitu, ternyata kecepatan Tan Yun itu masihlah lebih cepat. Dengan itu pil yang dibawa Mengi ternyata tak berguna sama sekali. Mengetahui itu Mengi pun pasrah dan kali ini ia menjelaskan sebuah kisah tentang lembah Yusan. Yang hal itu berkaitan dengan para Supreme yang telah melakukan sebuah peperangan. Dikatakan bahwa perang itu terjadi hingga 3 kali. Namun sampai saat ini penyebab dari peperangannya masihlah belum ditemukan. Hingga pada akhirnya peperangan pun berhenti di sebuah wilayah, tepatnya di Pegunungan Tiapa. Yang hingga sampai saat ini pegunungan itu disebut sebagai pegunungan terlarang. Kisah demi kisah terus ia ceritakan Tan Yun. Yang mendengarnya, ia pun juga sedikit tertarik dengan cerita itu. Seperti yang telah disebutkan bahwa peperangan itu terjadi 3 kali. Pertama di zaman kuno, kedua di zaman pertengahan tepatnya di selatan Gunung Tianpa. Dan ketiga yakni pertempuran di lembah Yunsan. Dari 3 penyerangan itu, membuat semua orang pun selalu mempertanyakan mengenai penyerangan para Supreme ke benua Tianpa. Di sana Tan Yun juga mengira bahwa penyerangan Supreme itu dikhususkan untuk mencari dan melenyapkan kesadaran Hong Meng Supreme. Tak hanya itu, Meng Yi juga menceritakan mengenai ada sosok besar yang selalu menolong mereka. Tan Yun yang penasaran kemudian menanyakan akan sosok itu. Dikatakan bahwa beberapa dari mereka itu memiliki postur besar serta menggunakan armor sisik emas. Mendengar ciri-ciri itu, Tan Yun seketika menjadi khawatir karena nyatanya sosok yang dikatakan Mengi itu merupakan anak buahnya di tempo lalu yang paling setia. Kematian dari anak buahnya membuat Tan Yun bersedih dan seakan tak percaya akan cerita itu. Namun meski begitu, tragedi yang telah terjadi memanglah tak dapat dikembalikan. Dirinya yang penasaran lantas bertekad untuk memasuki ketiga tempat sekte terlarang. Dan Shin kemudian berpindah di tempat lain. Terlihat di sana terdapat Liu Rulong yang sedang merawat Xiao. Mereka berbincang mengenai sosok pahlawan yang telah menolong Xiao. Ia juga meminta kepada sang kakak untuk berterima kasih pada Tan Yun karena telah menyelamatkannya. Mendengar itu, tentu Liu Rulong langsung mengiyakan, serta berjanji bahwa dirinya akan berterima kasih pada Tan Yun. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang muncul yang mengabarkan mengenai adanya tamu seorang wanita dari kota Yunsing, yang ternyata itu adalah kerabat dari Liu Rulong. Mendengar berita itu, tentu ia pun menjadi sangat senang yang langsung bergegas untuk menemuinya. Tak lama setelah Liu Rulong pergi, tiba-tiba di sana muncul si cangkong yang berniat untuk menjenguknya. Namun Xiao tak menghiraukannya dan malah meminta untuk si cangkong pergi. Namun meski begitu, si cangkong masihlah kekeh. Dirinya mengatakan bahwa ia tak akan pergi sebelum Xiao menemui dirinya. Mendengar itu, Xiao seketika menjadi marah, yang bahkan ia kembali menegaskan mengenai dirinya yang tak mau menemuinya. Akan tetapi, setelah si cangkong mengatakan mengenai sosok Tan Yun, Xiao pun akhirnya bergerak dan langsung memintanya untuk tidak menyakitinya. Demi untuk menyelamatkan Tan Yun, Xiao akhirnya bersedia untuk menemaninya. Setelah itu, Shin berpindah di luar sekte. Terlihat di sana Liu Rulong yang kini menemui kerabatnya. Tentu setelah sekian lama tak bertemu,
Mereka pun saling sapa dan langsung meneteskan air mata. Namun air mata kebahagiaan dari Sirulong seketika berubah menjadi kesedihan. Karena di sana si bibi mengabarkan mengenai tentang kematian dan pembantaian yang terjadi di keluarganya. Ya, tepatnya ayah, ibu, serta adik dari Sirulong yang telah tewas. Sebuah berita yang seperti menusuk dada. Kini seketika langsung dirasakannya di sana. Ia merasa seakan tak berguna karena tak bisa untuk melindungi orang tuanya. Awalnya ia merasa tak percaya akan berita itu. Tapi setelah si bibi menceritakan reka adegannya, Sirulong pun percaya dan kini ia bertekad untuk membalasnya. Dan sudah dipastikan bahwa sosok yang telah membantai keluarganya itu bernama Tanyun. Sebuah nama yang ia dengar. Ternyata itu merupakan nama yang sama dengan pahlawan Xiao. Namun meski begitu, kali ini dirinya tak lagi memikirkan yang lain dan hanya memikirkan untuk membunuh Tanyun. Tepat setelah kematian orang tuanya terdengar di telinganya. Di malam hari, Sirulong langsung beraksi untuk membalas dendam anak buahnya yang telah memeriksanya. Kemudian melaporkan terkait lokasi Tanyun saat ini. Dan kini waktu di mana pembalasan akhirnya dimulai. Dengan sebuah topeng dan jubah hitam. Kali ini ia pun langsung beraksi dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain di kediaman Mengi, di sana terlihat anak buah Simorong juga telah bersiap. Mereka tentu ditugaskan untuk melakukan pembunuhan akan sosok Tanyun. Namun nampaknya mereka tak bisa berbuat apa-apa dikala Mengi yang selalu di dekat Tanyun. Dengan itu, mereka pun mengatur sebuah rencana untuk mengalihkan Mengi. Mereka mengirim seorang wanita yang mengatakan hal bohong terkait keselamatan Jian. Menggi yang mendengarnya, ia pun menjadi khawatir dan langsung pergi dari tempat tersebut. Dan dengan itu waktu di mana penyerangan akhirnya terjadi. Dengan lantang, salah satu dari mereka itu langsung masuk ke tempat Tanyun. Melihat itu, Tanyun menjadi terkejut. Dan kali ini Tanyun berusaha menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Waktu demi waktu terus berlalu. Namun pelarian Tanyun bukanlah menampakkan seorang pengecut. Melainkan ia tengah berpikir mengenai cara untuk berurusan dengan praktisi yang lebih kuat darinya. Pelarian demi pelarian terus dilakukan. Sampai akhirnya tibalah Tanyun di tempat kumpulan Portal 9 Alam. Dengan kecerdasannya, Tanyun mencoba untuk mengecoh para pemburunya dengan mengaktifkan semua portal di sana. Dengan kecepatannya, ia pun masuk pada salah satu portal yang menyala itu. Saking cepatnya, sampai-sampai sang penjaga itu tak bisa untuk melihatnya. Tak lama setelah itu, di sana muncullah 5 praktisi yang menanyakan mengenai portal yang dimasuki Tanyun. Namun tentu sang penjaga nampaknya tak mengetahui karena di saat bersamaan, portal yang ia jaga seketika menyala. Mendengar penjelasan itu, salah satu dari mereka kemudian meminta pada rekannya untuk memasuki di semua portal akan tetapi tepat di saat itu. Si penjaga kemudian mengatakan tempat yang sebelumnya pernah Tanyun kunjungi, yang menurutnya tempat itu bernama Lembah Suyu. Mereka yang mengetahuinya lantas langsung memasukinya. Di sisi lain di tempat Mengi, ia di sana akhirnya menemukan sang adik. Namun di sana Jian masihlah terlihat aman, yang tidak seperti yang telah dikatakan oleh perempuan tadi. Dan yang paling mengejutkannya lagi, keberadaan Jian di tempat ini juga telah diberitahu oleh seseorang yang berkaitan dengan keselamatan Mengi. Mendengar itu seketika Mengi akhirnya paham bahwa apa yang telah terjadi pada mereka itu merupakan suatu kebohongan. Dan benar saja, setelah kepulangannya, Mengi di sana mendapati mengenai kediaman Tanyun yang telah hancur. Di sana juga telah hadir sosok Sirulong yang nampak kebingungan karena telah terlambat untuk membunuh Tanyun. Mengi yang melihat keberadaannya, ia langsung menanyakan mengenai keberadaan Tanyun. Dengan pedenya, Sirulong mengatakan bahwa Tanyun telah tewas dibunuh olehnya. Mendengar pernyataan itu, hingga terlihat tubuhnya menjadi tak terkendali. Dengan sikap dinginnya, Mengi langsung bergerak untuk membunuh Sirulong. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Sirulong yang melihatnya juga menjadi ketakutan. Beruntung di saat akan membunuhnya, tiba-tiba Mengi terjatuh hingga tak sadarkan diri. Jelas kekuatan yang mengerikan dari Mengi tentu membuat Sirulong menjadi ketakutan.
Namun pas di perjalanan, ia melihat segerombolan yang masuk ke dalam portal. Dirinya yang penasaran lantas menanyakan mengenai tujuan dari orang-orang itu. Sang penjaga mengatakan bahwa kepentingan dari orang-orang itu yang memang memiliki satu tujuan, yakni memburu Tanyun. Awalnya si Rulong akan masuk untuk mengejar Tanyun, namun dikarenakan ia masih memiliki kepentingan dengan itu, ia hanya memerintahkan untuk melaporkan kejahatan Tanyun pada Biro Hukum Sekte Huangpu. Setelah itu Xin kemudian berpindah di kediaman si Cangkong. Di sana tiba-tiba muncul Yetian yang melaporkan mengenai tragedi di kediaman Mengi. Saat ini si Cangkong yang mendengarnya. Ia menjadi sangat marah karena pergerakannya saat ini telah didahului oleh rivalnya. Si Murong jelas dengan begitu. Dirinya yang tak mau kalah akhirnya memutuskan untuk menyuruh sosok bernama Lin Yi untuk memburu Tanyun. Di sisi lain di Lembah Suyu, kali ini terlihat Tanyun yang terus berlari dari kejaran para musuhnya. Namun hingga saat ini, kecepatan bos Tanyun memanglah sangat luar biasa. Hal itu terlihat semua kelompok yang mengejarnya tak mampu mengikutinya. Di sana, mereka hanya bisa berteriak untuk mencoba menghentikannya. Tak lama akhirnya Tanyun sampai di sebuah gua. Tentunya Tanyun kali ini mengetahui mengenai tempat itu yang merupakan sarang dari Kera Sakti. Awalnya para musuh terlihat senang karena melihat Tanyun yang berhenti berlari. Namun ternyata sesuatu yang dilakukan Tanyun itu bukanlah hal yang sederhana, melainkan ia kali ini tengah mengatur strategi untuk memancing musuhnya. Sebuah ocehan demi ocehan mulai Tanyun ungkapkan. Ternyata hal itu berhasil membuat musuhnya menjadi kesal hingga kembali langsung mengejarnya. Namun ternyata salah satu dari mereka kemudian mengira mengenai maksud dari perkataan Tanyun yang sangatlah aneh. Akan tetapi sang ketua tak menghiraukannya hingga ia pun menaboknya. Namun lagi-lagi tanpa diduga, anggota yang lain juga terlihat penasaran, membuat si ketua akhirnya terus berpikir mengenai tentang ocehan Tanyun. Namun lagi-lagi Tanyun di sana terus mengoceh. Ini sang ketua menjadi tak tahan hingga kembali mengejarnya. Dan tepat di saat itu, pertunjukan dari perangkap Tanyun akhirnya dimulai. Ya ternyata, Tanyun membangunkan sosok mengerikan dari Kera Sakti, membuat kini semua para musuhnya menjadi ketakutan. Dan semua orang pun kembali berlari, hingga sampailah Tanyun menemukan sebuah lembah siong. Di sana seketika si Kera Sakti tiba-tiba berhenti, karena tentu ia sudah tahu mengenai lembah itu yang sangat berbahaya. Namun meski begitu, tak ada yang bisa dilakukan mereka selain terus mengejar Tanyun. Namun tiba-tiba, Tanyun tak diduga ia memilih terjun ke lembah itu. Jelas melihat itu semua orang pun menjadi terkejut dan tak percaya bahwa Tanyun ternyata memang benar-benar masuk ke lembah itu. Mereka di sana jelas menjadi kebingungan atas tindakan selanjutnya yang harus dijalankan. Karena saat ini mereka sama sekali tak bisa pulang. Karena tepat di belakangnya memang ada si Kera Sakti. Dan di saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah berkultivasi untuk memulihkan diri. Tanyun telah sampai di dalam lembah itu. Di sana Tanyun terus mengeksplor dan mengecek area di sana. Para musuh yang melihat Tanyun baik-baik saja, lantas membuat mereka akhirnya kembali mengejarnya. Kali ini Tanyun berlari hingga ke dasar lembah. Namun di sana ternyata terdapat sosok monster yang sangatlah besar. Melihat itu, Tanyun menjadi khawatir dan langsung memutuskan untuk memulihkan diri. Di atas, para musuh yang melihat sang monster juga menjadi ketakutan. Mereka di sana juga mengira-ngira mengenai Tanyun yang sudah tewas. Namun sang ketua nampaknya masihlah belum yakin dan ia pun kekeh untuk terus menunggunya. Di sela perbincangan mereka, muncul sebuah energi yang keluar dari dalam lembah. Dan ternyata energi itu bersumber dari Tanyun yang masih hidup. Namun meski begitu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu Tanyun di atas lembah. Waktu demi waktu terus berlalu, hari demi hari terus terlewati. Kali ini di tempat itu, kembali muncul kelompok lain yang datang ke tempat mereka. Ya, itu merupakan kelompok pemburu utusan si Cangkong. Melihat itu, mereka pun paham mengenai kedatangan mereka yang hanya satu tujuan, yakni itu memburu Tanyun. Namun meski begitu, kedua kelompok di sana tentulah berlomba untuk membunuh Tanyun.
Dengan itu, mereka pun mulai terus saling mengejek hingga saling mengklaim atas buruannya itu, baik dari kelompok si Murong ataupun si Cangkong. Mereka terlihat ambisius dalam misinya itu. Bahkan untuk bisa menjalankannya, mereka di sana rela untuk melakukan sebuah pertarungan. Satu kelompok si Murong terlihat ketakutan. Namun si ketua langsung menaboknya hingga menyemangati mengenai perburuan. Ini yang harus dimenangkan. Karena jelas, perburuan ini bukan hanya perihal kekuatan, melainkan sebuah harga diri dari antara si Murung dan juga si Cangkong. Awalnya pertempuran akan terjadi. Ketua kelompok si Murung lantas menyatakan sebuah solusi yang berupa pertaruhan. Di sana mereka pun membicarakan perihal peraturan tentang kesepakatannya. Alhasil mereka pun setuju dan kesepakatan akhirnya terbentuk. Dengan itu perburuan Tanyun antara kelompok si Cangkong dan si Mrong dimulai. Semua orang masuk ke dalam lembah demi untuk membunuh Tanyun. Waktu demi waktu terus berlalu. Dua kelompok terlihat mulai menyisir tiap tempat di lembah. Itu Tanyun di sana juga tahu mengenai pengejaran dari kelompok itu yang kini mulai bergerak. Ia pun di sana tak ada pilihan lain selain masuk lebih dalam ke lembah itu. Tan Yun di sana terlihat juga semakin khawatir karena pengejaran mereka juga semakin dekat. Namun tanpa diduga, di saat Tan Yun masuk lebih dalam, tiba-tiba ia bertemu dengan seekor monster yang sangat kuat. Semua orang yang melihat pemandangan itu menjadi merasa senang. Mereka kali ini bahkan mengira bahwa Tan Yun akan segera tewas. Akan tetapi, para musuh seketika berhenti hingga kembali naik di saat mereka melihat sosok besar ular piton. Satu persatu dari mereka seketika dikalahkan oleh ular, membuat Tan Yun yang melihatnya ia pun mulai kembali berlari. Lagi-lagi di perjalanan, ia kembali bertemu dengan seekor monster kelabang. Beruntung Tan Yun menemukan sebuah formasi yang dengan itu ia pun langsung memasukinya. Dengan kejeniusannya Tan Yun di sana langsung membukanya dan pergi dari tempat tersebut. Ia pun dibawa ke sebuah tempat yang kaya akan energi. Tak membuang waktu, Tan Yun pun melakukan sebuah kultivasi. Tak hanya itu, ia juga mengajak peliharaannya untuk berkultivasi. Di sisi lain, di atas lembah, semua orang kali ini telah kembali dan selamat dari kejaran monster. Nampaknya sampai saat ini mereka tak menemukan lokasi Tan Yun berada. Akan tetapi di saat tepat perbincangan mereka, tiba-tiba Tan Yun seketika muncul yang langsung menyerang mereka. Semua orang kali ini terlihat panik dan terkejut. Satu serangan satu orang melayang, membuat mereka kini menjadi ketakutan. Nampaknya kekuatan dari Tan Yun saat ini melangkah menjadi ranah janin di tingkat 9. Namun meski begitu, mereka tak takut dan langsung memerintahkan untuk menyerangnya. Awalnya mereka terlihat bahagia karena mereka mengira bahwa Tan Yun akan segera tewas. Namun hal itu hanyalah angan-angan belaka. Karena dengan sekejap Tan Yun berhasil membunuh satu orang di sana. Dan mulai saat ini satu persatu dari mereka mulai dijatuhkan. Hingga sampailah hanya para ketua dari kelompok si Murong dan juga si Cangkong. Pertama Tan Yun bertarung dengan senior Peng. Ia di sana langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Namun ternyata kekuatan yang dibanggakan itu bukanlah apa-apa. Senior Peng ternyata tak mampu untuk menahan pukulan Tan Yun. Dan dengan itu senior Peng akhirnya tewas seketika. Dan kali ini tersisa si Lini yang ada di tempat itu. Dengan sekejap Tan Yun membunuhnya dengan satu serangan. Dengan begitu Tan Yun pun berhasil membantai semua orang itu. Tak terkecuali 3 orang yang tengah berlari yang langsung dibantai juga. Setelah semua beres, Tan Yun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Saat ini Tan Yun sangat khawatir mengenai kondisi Mengi.
Semua orang yang melihat Tanyun masih hidup, jelas menjadi sangatlah tak percaya. Namun meski begitu, ini adalah Tanyun guys. Siapapun musuhnya, apapun bahayanya, ia pasti bisa mengatasinya. Ternyata memanglah benar, Menghi saat ini terbujur kaku karena ia selalu memikirkan situasi dan kondisi dari pemuda Tanyun. Tanyun kembali pulang dan menemui Menghi yang tak sadarkan diri. Terlihat di sana sang adik juga bersedih, karena jelas sampai saat ini Menghi belum juga tersadar. Tak lama setelah itu Tanyun akhirnya muncul seketika. Jian yang melihatnya, tentu ia merasa marah karena ulah Tanyun yang tak kunjung pulang. Tanyun di sana bersedih, hingga ia pun menanyakan mengenai apa yang terjadi pada Menghi. Jian menjelaskan bahwa hal itu dimulai di saat mereka berdua dibohongi oleh seseorang karena ternyata tanpa diduga. Mereka berdua sebenarnya telah dialihkan agar bisa jauh dari Tanyun. Dan di saat kembali, Menghi mendapati Sirulong yang tengah berada di tengah Tanyun berkultivasi. Di sana, Menghi menjadi marah karena melihat Tanyun yang tidak ada di sana. Dengan kekuatannya, Menghi mengerahkan semua energinya untuk melakukan pertarungan dengan Sirulong. Sampai akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Di sisi lain di tempat divisi hukum, terlihat sang ketua, atau lebih tepatnya ayah angkat Sirulong di sana menanyakan perihal kelakuan dari anaknya dengan wajah sedih. Si Wulong kemudian menceritakan tentang masalahnya yang berkaitan dengan tragedi yang menimpa keluarganya. Ya, Zirulong menceritakan mengenai masalah keluarganya yang bersumber dengan bos Tanyun. Mendengar kisah itu, sang ayah tentu menjadi sangat marah. Awalnya sang ayah akan menghukumnya mengenai anggota divisinya yang memang telah terbunuh. Namun setelah mendengar penjelasannya, ia pun akhirnya memutuskan untuk membantu Sirulong dalam memburu Tanyun. Mendengar itu, Sirulong seketika senang dan berterima kasih atas bantuan ayah angkatnya. Di sela perbincangan mereka, seketika di sana muncul seorang penjaga portal yang melaporkan mengenai Tanyun yang sudah kembali dari Lembah Siu. Dengan sedikit marah, sang ketua divisi hukum kemudian langsung menyuruhnya untuk membawa Tanyun ke hadapannya. Dan Shin kemudian kembali ke kediaman Menghi. Saat ini ia sudah tersadar dan menceritakan mengenai mimpinya yang bertemu dengan sosok Tanyun. Namun ternyata mimpi itu memanglah kenyataan. Jian menjelaskan mengenai Tanyun yang selamat dan masih hidup jelas. Mendengar itu Menghi menjadi kaget dan sangat bahagia. Namun masalah tak sampai di situ, yang dimana Jian mengatakan bahwa di saat ini Tanyun telah dibawa oleh divisi penegak hukum. Tentu Menghi yang mendengarnya, ia pun langsung bergerak untuk pergi ke tempat itu. Karena ia mengetahui mengenai tetua divisi hukum yang merupakan sosok ayah angkat dari Sirulong. Singkat cerita, terlihat Tanyun yang sudah sampai di tempat divisi hukum. Di sana, ia juga bertemu dengan ketua divisi hukum dan juga Sirulong. Dengan piciknya tetua divisi itu langsung menaboknya. Jelas sesuatu yang dilakukannya itu hanyalah untuk membalas dendam pada Tanyun. Di sana Tanyun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, namun lagi-lagi si tetua kembali menaboknya. Tanyun saat ini jelas mengetahui mengenai si tetua yang sedang membantu Sirulong. Dengan kesabarannya, Tanyun masih terus menanyakan mengenai tentang kesalahannya. Mendengar itu si tetua sedikit bersilat lidah, hingga pada akhirnya ia menyuruh anaknya untuk menghukum Tanyun. Beruntung di sana, tiba-tiba tetua gerbang luar akhirnya muncul. Ia di sana langsung menghentikan mengenai masalah di tempat itu. Awalnya tetua divisi hukum di sana masih terus kekeh akan kesalahan Tanyun. Namun setelah mendapat teguran keras dari ketua agung, ia pun akhirnya paham dan pasrah. Dengan itu, mereka pun akhirnya menyudahi masalah ini dan pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Sirulong nampaknya sangat menyesal karena dengan masalahnya, sang tetua divisi hukum akhirnya mendapati sebuah peringatan. Namun meski begitu, ia tak takut dan siap jika di masa depan dirinya harus berhadapan dengan tetua agung. Setelah mendengar itu, Sirulong akhirnya sadar bahwa masalahnya dengan Tanyun nyatanya harus diselesaikan oleh dirinya
Sang ayah merasa bangga dan kini menanti tentang berita kematian Tan Yun. Yang menurutnya kesempatan untuk membunuh Tan Yun itu terbuka di saat ujian ngarai. Diketahui di ujian itu tak ada seorang pun yang mampu untuk melindunginya, termasuk tetua agung yang tak bisa ikut campur tangan. Setelah itu, Shin beralih di kediaman tetua agung. Di sana, terlihat Tan Yun yang sedang berbincang dengan dirinya. Tak tanggung-tanggung pertemuan pertamanya dengan Tan Yun. Ia langsung saja berniat untuk memberikan sebuah latihan. Namun Tan Yun menolaknya karena pelatihan yang ada di tempat itu memang sama sekali tak berguna untuk dirinya. Di sana, Tetua Agung nampaknya sudah mengetahui mengenai masalah Tan Yun saat berada di sekte Huangpu. Tidak hanya dengan si Rulong, Tan Yun juga memiliki masalah dengan si Morong dan juga si Cangkong. Namun meski begitu, Tan Yun masihlah santuy dan akan terus berjuang untuk bertahan hidup. Mendengar masalah Tan Yun yang sangat rumit, sang tetua mengatakan bahwa kali ini tak ada yang dapat ia lakukan. Karena seperti diketahui bahwa kedua orang itu memanglah memiliki hubungan dengan tetua gerbang dalam. Tan Yun dan Jian akhirnya pergi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Meng He yang tentu sangat merindukannya. Berita mengenai kabar Tan Yun pulang ternyata sudah menyebar hingga sampai pada si Cangkong. Tentu dengan begitu pesuruh dari mereka, tepatnya Lin Yi yang memang sudah dibantai. Tak hanya itu, berita mengenai kepulangan Tan Yun nampaknya dibarengi dengan kekuatan Tan Yun yang sudah meningkat jelas, baik si Cangkong ataupun Ye Tian. Mereka terkejut dengan kecepatan latihannya. Namun meski begitu, Ye Tian masihlah pede bahwa dirinya dipastikan akan membunuh Tan Yun. Mendengar pernyataan itu, si Cangkong menjadi sangat senang karena besok merupakan hari di mana pertarungan hidup dan mati dilakukan. Singkat cerita, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Semua murid terlihat antusias untuk menonton pertarungan antara Tan Yun dengan Ye Tian. Di sana juga telah hadir dua sejoli yang kini berbincang atas taruhan mereka. Lagi-lagi mereka di sana saling menyinggung mengenai kegagalan atas pembunuhan Tan Yun di Lembah Xiu. Namun meski begitu, si Cangkong kemudian kembali untuk bertransaksi atau membuat pertaruhan lagi. Yang bahkan kali ini lebih mengerikan guys, di mana si Cangkong menjanjikan bahwa dalam waktu 1 jam, Tan Yun akan tewas. Mendengar tawaran itu, si Murung nampaknya setuju dan sangat pede. Atas taruhannya itu, tiba-tiba muncul semua tetua gerbang luar di sana. Tentu mereka akan menjadi saksi mengenai pertarungan hidup dan mati. Pertama Ye Tian muncul masuk ke dalam arena. Semua orang yang melihatnya tentu sangat terkejut. Karena nyatanya mereka sangat penasaran mengenai lawan dari Ye Tian. Di sana, Ye Tian berteriak untuk memanggil lawannya yaitu Tan Yun. Tan Yun, 上来一战! Lagi-lagi semua orang yang mendengarnya tentu menjadi kaget. Bukan kepalang, karena tak diduga sosok berkekuatan janin tingkat 8 ternyata berniat untuk melawan Ye Tian. Di sisinya, si Murong juga sangat terkejut. Bahkan ia tak menyangka mengenai niatan licik dari si Cangkong. Di arena terlihat kali ini Ye Tian sudah tak sabar. Di sana, ia terus memanggil nama Tan Yun untuk segera masuk ke dalam. Seketika Tan Yun akhirnya muncul dan langsung masuk ke dalam arena dan juara. Namun tanpa diduga seketika di sana juga hadir Xiao yang menyemangatinya. Akan tetapi Tan Yun langsung mengabaikannya karena Xiao merupakan seorang adik dari musuhnya. Xiao kali ini merasa aneh atas sikap Tan Yun yang sangat dingin padanya. Dirinya yang kecewa kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu pertarungan hidup dan mati akhirnya dilakukan. Tak tanggung-tanggung demi untuk menang. Ye Tian di sana langsung mengeluarkan teknik andalan yang berupa tubuh naga sempurna. Jelas dengan adanya teknik itu, maka sudah dipastikan bahwa Ye Tian telah menerobos hingga janin tingkat 12. Namun meski begitu, Tan Yun tak gentar dan masih percaya dirinya untuk melawan Ye Tian. Sebelum bertarung mereka kemudian mulai terus berdebat. Saling sindir, saling nyinyir, dan saling meremehkan. Sampai akhirnya situasi yang memanas, hingga terjadi sebuah pertarungan. Satu serangan dari Ye Tian seketika dipentalkan oleh Tan Yun.
Melihat itu jelas semua orang nampak sangat terkejut. Bahwa ternyata Tan Yun yang awalnya diremehkan dan dianggap kalah. Kali ini ia memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang praktisi. Setelah serangan pertama kali, ini serangan demi serangan terus dilancarkan. Kedua belah pihak terlihat saling pukul-memukul. Sampai akhirnya Ye Tian pun terkejut dengan fisik Tan Yun yang memanglah keras. Mereka menggunakan sebuah pedang untuk saling serang. Hingga di sana, si Chang Kong meminjamkan sebuah pedang tingkat tinggi untuk menghajar Tan Yun. 一天， Hal itu memang tidaklah berguna, karena kekuatan Tan Yun yang tidak terbendung. Akhirnya membuat Ye Tian menjadi kewalahan. Hingga pada akhirnya baik tangan kiri ataupun tangan kanan Ye Tian seketika dipotong. Situasi ini tentu membuat Ye Tian pasrah. Hingga pada akhirnya ia terus berlari untuk menjauh dari Tan Yun. Namun ternyata hal itu memang sudah tak ada artinya guys. Dengan kecepatan Tan Yun yang di luar nalar, ia pun dengan mudah mengejar hingga menusukkan dua pedangnya pada tubuh Ye Tian. Dan di saat akan mengakhirinya, tiba-tiba tetua dari divisi hukum kembali ikut campur. Terdengar ia berteriak untuk menghentikan pembunuhan yang akan dilakukan Tan Yun. Namun di sana dengan kejeniusannya, Tan Yun malah melawan semua ocehan dari si tetua. Tan Yun di sana mengingatkan mengenai peraturan sekte Huangpu yang tak bisa dirubah, di mana ketika ada dua praktisi yang melakukan pertarungan hidup dan mati, maka sudah jelas tak boleh ikut campur dalam pertarungan itu. Namun jika ada yang ikut campur, maka secara tak langsung sosok tersebut telah melanggar aturan dari sekte Huangpu. Di sana perdebatan demi perdebatan terus terjadi, hingga akhirnya Tetua Agung menghentikan pertikaian dari mereka. Tak hanya itu, Tetua Agung yang melihat pemandangan ini, ia seketika menjadi kagum pada Tan Yun yang sangat cerdas. Dan setelah itu Tan Yun pun mengakhiri pertarungannya dengan membunuh Ye Tian. Sontak semua orang yang melihatnya kembali dibuat terkejut. Bahkan kali ini mereka menjadi sangat kagum dengan sosok Tan Yun yang sangat luar biasa. Dengan begitu, semua orang kali ini mengira bahwa Tan Yun saat ini telah masuk ke daftar naga dengan torehan peringkat di 40 besar. Tak hanya para murid biasa, saat ini dua sejoli si Chang Kong dan si Murung juga terlihat kaget. Namun meski begitu, si Murung nampaknya senang karena ia taruhan mengenai dirinya. Dan si Chang Kong akhirnya menang. Dengan terpaksa, si Sang Kong akhirnya mengakuinya dan berjanji akan melunasinya 10 hari kemudian. Dan dengan ini pertarungan akhirnya dimenangkan Tan Yun. Dengan ia menduduki peringkat 40 di daftar naga. Setelah pertarungan selesai, Ketua Agung di sana kemudian kembali mengumumkan mengenai ujian di Lembah Yunsan, yakni siapapun yang berhak ikut pada ujian ini ternyata diharuskan untuk masuk ke daftar naga terlebih dulu. Tetua Agung mengatakan, ujian ini bukan hanya menguji kekuatan para murid, melainkan para murid dibebaskan untuk mendapatkan harta yang terpendam di lembah itu. Dikatakan bahwa 1 hari berlatih di sana, yakni sama halnya dengan latihan 10 hari di luar lembah. Dengan dibukanya ujian kali ini, ternyata itu merupakan suatu kesempatan bagi murid untuk menjadi kuat. Semua orang terlihat sangatlah antusias dengan tawaran dari Lembah Yunsan. Tak hanya itu, Tetua Agung juga menambahkan mengenai hadiah yang sebenarnya, yakni jika menjadi juaranya, maka selain mendapatkan hadiah artefak, para murid juga bisa memilih sosok guru di sekte dalam Huangpu. Mendengar informasi itu, jelas semua murid menjadi semangat dan bertekad untuk menjadi yang pertama. Setelah pengumuman selesai, baik tetua dan para murid akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, kali ini kita diperlihatkan dengan sosok Wang Putong guys. Di sana ia mendapati sebuah surat, tepatnya itu berasal dari kota Yunsing. Setelah membacanya, ia pun seketika terkejut dan langsung menanyakan mengenai keberadaan dari sosok Tan Yun. Ia pun bergerak dan akhirnya sampai di tempat Tan Yun berada. Dengan lantang ia langsung bertemu Tan Yun. Dengan pedenya, ia serta-merta langsung mengajak Tan Yun untuk melakukan pertarungan. Ia dipastikan kemarahan Wang Putong itu berkaitan dari kematian kerabatnya yang bernama Wang Puqing.
perasaan marah yang sudah tak terbendung. Lagi-lagi Wang Putong seketika mengejek Tan Yun untuk melakukan pertarungan hidup dan mati tetapi Tan Yun menolaknya hingga membuat Wang Putong marah dan langsung menyerangnya. Namun ini adalah Tan Yun guys, dengan sedikit gerakannya. Ia tanpa lelah akhirnya bisa menghentikannya. Tak hanya itu, Tan Yun juga meremehkan mengenai kekuatan di tingkat 9. Daftar naga yang hanya segitu aja. Di sana awalnya Tan Yun tak berniat untuk menjadi musuhnya. Namun dikarenakan situasi sudah sangat kacau, dengan lantang ia pun berjanji bahwa di lembah Yun Sen, Tan Yun akan menghajar hingga membunuh dari Wang Putong. Mang yang berada di sampingnya, ia sedikit khawatir. Yang bahkan dirinya seketika langsung menyuruh Tan Yun untuk terus berkultivasi dalam menjadi kuat. Setelah itu Xin berpindah di kediaman Xiao. Ia terlihat sangat sedih mengenai perilaku Tan Yun kepada dirinya. Setiap hari ia selalu menangis karena memikirkan liontin giok yang dipatahkan. Tan Yun sang pelayan yang merasa sangat tak tahan. Lantas ia pun berniat untuk menemui Tan Yun. Dengan berani ia beranjak pergi ke kediaman Mengi untuk bertemu Tan Yun. Sesampainya di sana, ia mengajak Tan Yun untuk berbincang. Ternyata wanita itu, tepatnya Rongrong kali ini membicarakan mengenai situasi yang menimpa Xiao. Rongrong di sana mengatakan mengenai rasa tak terima atas perilaku Tan Yun pada Xiao. Namun meski begitu, Tan Yun tak menghiraukannya. Sampai akhirnya ia pun angkat bicara di saat Rongrong menyinggung sosok dari Mengi. Bahkan tak hanya itu, Tan Yun seketika juga mencekiknya dan memarahinya. Demi untuk nama baik Xiao, Rongrong mencoba menjelaskan mengenai masalah Xiao dengan Mengi, yaitu berkaitan dengan kompetisi di tempo lalu yang bersumber dari sebuah racun obat. Tentu pertikaian di antara Xiao dan Mengi ternyata merupakan suatu kesalahpahaman. Di sana, Rongrong juga menjelaskan mengenai tragedi di tempo lalu yang bukan ulah dari Xiao. Demi untuk meyakinkan Tan Yun, Rongrong di sana juga menceritakan mengenai kisah masa lalu dari Xiao yang menyedihkan dan menanyakan mengenai alasan Tan Yun untuk menghindarinya. Ya, jawaban dari Tan Yun itu sangat padat guys. Hal itu terkait dengan Xie yang merupakan adik dari Liu Rulong yang tentu. Sosok Liu Rulong merupakan seorang musuh dari bos Tan Yun. Setelah mengatakan semuanya, Tan Yun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain di kediaman Xiao, terlihat ia masih terus menangis. Yang tentu kenyataan yang diterimanya memang terlalu menyakitkan. Singkat cerita, waktu demi waktu terus berlalu. Tak terasa hari di mana ujian dilaksanakan akan segera tiba. Para murid tepatnya si Cangkong, terlihat ia sudah siap untuk mengikutinya. Di ujian kali ini, tujuannya sudahlah jelas yakni, ia dipastikan akan membunuh Tan Yun di ujian itu. Bahkan tak tanggung-tanggung demi untuk kematian Tan Yun. Si Cangkung rela menjanjikan sebuah hadiah bagi yang membunuhnya. Sama halnya dengan si Cangkung. Terlihat kali ini si Murong juga telah bersiap untuk memasuki lembah Yun Sen. Di sana ia juga bertekad untuk membunuh Tan Yun di saat berada di lembah itu. Tak ketinggalan, ia juga menjanjikan sebuah hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Tan Yun. Namun berbeda dengan si Cangkung, si Murong di sana menambahkan target buruannya yang itu adalah Chien dan juga Mengi. Ternyata kelompok dari si Murong terlihat sangat mengerikan daripada si Cangkong. Terbukti dua pengikutnya. Terdapat Liu Rulong dan juga Wang Putong yang sangat kuat. Keesokan harinya, hari di mana ujian lembah Yun Sen akhirnya dibuka. Semua murid di sana mendapatkan sebuah slip giok yang merupakan peta dari lembah itu. Sebelum dimulai, Ketua Agung juga menjelaskan mengenai tujuan dan hadiah. Ujian yang sangat menggiurkan. Di balik keuntungan dari ujian itu, ternyata tetua juga mengatakan mengenai cobaan yang harus dilalui para murid. Setelah menjelaskannya, tiba-tiba Tan Yun menanyakan mengenai keberadaan dari naga kuno di lembah itu. Yang ternyata sampai saat ini keberadaan sosok legendaris itu masihlah misterius dan belum diketahui keberadaannya. Mendengar itu, Tan Yun berpikir bahwa jika ingin menemukan sisa naga itu, maka dirinya diharuskan untuk keluar dari portal ujian. Yang saat ini, ujian yang akan dilalui memiliki 5 area. Hutan Luori, Lembah Yigo, Danau Wiwang, Istana Xia Ongsen, dan Kota Runtuhan.
Tentu setelah ujian dimulai, ataupun Mengi pasti akan berpisah. Dengan itu mereka pun memutuskan untuk melakukan pertemuan di hutan Luori. Setelah semuanya siap, Tetua Agung kemudian langsung melakukan sebuah komunikasi pada Patriark untuk membuka portal. Seketika sebuah cahaya muncul yang langsung membawa para murid ke tempat ujian. 一路保重。 Setelah sampai, Tanyun di sana terlihat langsung mengecek mengenai situasi dan kondisi di tempat itu. Jelas tujuannya kali ini akan menuju ke hutan Luori. Namun untuk sampai ke sana, tentu di perjalanan Tanyun mengira bahwa akan menemukan sebuah bahaya. Dengan itu, ia pun berniat untuk berkultivasi, untuk menerobos ke ranah jiwa janin terlebih dulu. Tak lama setelah itu, Tanyun kemudian bertemu dengan dua orang murid, yang ternyata mereka adalah Qiu Chuan dan juga Li He yang merupakan anak buah si Murong. Tanyun yang mengetahuinya, kemudian ia pun langsung mengejarnya dan berniat menghajarnya. Satu persatu dari mereka akhirnya dapat dengan mudah dikalahkan. Tapi mereka yang ketakutan di sana malah rela untuk membocorkan mengenai rencana jahat si Murong. Mendengar itu, Tanyun seketika menjadi murka dan langsung membunuhnya. Dan cerita pun bersambung di bagian kedua. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini.